Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan konsen dari episode sebelumnya, dan kali ini fokus di akidah sam'iyah. Namun untuk sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan Ummul Kitab, Kitabil Karim, yaitu surat Al-Fatihah, yang termasuk kepada surat Makkiyah, yang mengandung sejarah di dalamnya selama 13 tahun Rasulullah menyebarkan tauhid, ajaran iman di Mekah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa untuk kali ini saya mengedepankan dulu surat Al-Fatihah? Karena pada akidah sam'iyah semua akan direkonsentrasikan kepada surat Al-Fatihah. Hadis dari Rasul akan merujuk kepada Quran, dan seluruh Quran bisa direkonsenkan kepada Al-Fatihah. Makanya dari alasan itulah saya mohon izin untuk melantunkan dulu surat tersebut. Dalam surat Al-Fatihah tersebut ada Nur Makkiyah terdapat, Nur Madinah juga terdapat. Di situ Nur Makkiyah mengenai petualangan Rasul menyebarkan tauhid atau ilmu iman selama 13 tahun. Dan Al-Fatihah ini adalah satu surat yang langsung direkomen oleh Allah pada Rasul sebagai surat yang tidak melalui Jibril lagi, yaitu ketika beliau Mi'raj. Sehingga kita lihat hasilnya, Allah memberikan nasihat kepada Rasul untuk mengabdi kepada Allah
Itu saat Rasul di Rob Mustawan ya. Jadi antara Allah dan Muhammad waktu itu hijabnya cuma satu lagi, yaitu Rob Mustawan itu sendiri. Allah memberikan nasihat agar mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yaitu kepadamulah aku mengabdi, sebagai arti dari iyyaka na'budu, dan kepadamulah ya Allah aku memohon pertolongan. Itu arti dari iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, ihdina, hidayahilah kami, as-sirata, kepada satu sirat, al-mustaqim. Jadi hidayah itu untuk memberikan jalan agar kita punya pendirian istiqomah. Alhamdulillahirabbil alamin sampai maliki yaumiddin itu dikupas oleh hadis qudsi sebagai Fatihahnya Allah, dan Fatihahnya kita itu dari iyyaka na'budu sampai waladhdallin, itu Fatihah rasa kita. Ini terhubung dua Fatihah, dua keterbukaan. Karena arti Fatihah sendiri adalah terbuka, dua keterbukaan, sehingga nampak sekali di kalimat iyyaka na'budu yang Allah nasihatkan ke Nabi, ke Muhammad SAW, bahasanya enggak iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, tapi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan itu tidak bisa dirubah. Enggak boleh dirubah. Artinya, Fatihah ini pengesah solat. Solat adalah pengesah. Seseorang memiliki nilai agama Islam. Kalau agama yang lain ya enggak seperti ini ya. Nah, Nabi Muhammad mendapat khitab tentang Fatihah itu langsung dari Allah di saat beliau Mi'raj. Di Rob Mustawan lah mendapat surat Al-Fatihah bersama surat-surat yang lain, ayat-ayat yang lain, termasuk Alam Nasroh juga di situ. Kemudian 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah juga di sana, di Rob Mustawan. Jadi antara Allah dan Rasul saat itu memang musyahadah, saling bersaksi, sehingga Rasul mengatakan kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamulah kami mengabdi dan kepadamulah kami memohon pertolongan. Hidayahi juga kami semua ya Allah untuk bisa istiqomah. Seperti itulah Fatihah Rasul kepada Allah, dan Fatihah Allah kepada Rasul mengisyarahkan bahwa dirinya Allah itu Zatul Hamdi, zat yang terpuji. Bahkan nama Muhammad sendiri sebelum diwariskan ke Rasulullah, nama Muhammad sendiri adalah nama Allah. Tetapi Muhammad sendiri tidak pernah mengaku mereferensi diri sebagai Allah yang nyamar menjadi manusia. Karena Allah tidak membohongi dirinya sendiri, mengobati kesepian dari kesendirian, terus membohongi, mengacarakan segalanya. Seperti tidak ada satu hadis pun yang mengenai mukasyafahnya Rasul kepada Allah, kecuali Rasul sering bertanya kepada Abu Bakar, apakah sehat? Jadi yang dicanangkan itu kesehatan akal ya, kesehatan akal yang bukan hanya mengenal hukum alam, hukum sebab akibat dari hukum sosial, dari hukum lingkungan, tetapi akal ini naik ke goriji, mengenali Allah. Selanjutnya, ketika kita tahu bahwa sholat adalah tiang agama, tetapi tiang ini tidak sah tanpa Fatihah, tanpa mengenali arti takbir, tanpa mengenali arti salam. Karena sholat itu dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam, tapi disahkan dengan Fatihah.
Jadi 3 syarat utama ini yang harus kita dalami. Tiang agama adalah sholat, tetapi pengesah sholatnya adalah Fatihah. Fatihah yang bagaimana? Fatihah yang musyahadah. Yang musyahadah itu bagaimana? Di situ ditekankan bahkan tidak boleh diganti kalimatnya. Iya karena budu menjadi iyahu na'budu. Iya karena nasta'in dirubah menjadi iyahu nasta'in. Itu nggak boleh dirubah. Karena orang dituntut untuk bisa dan harus sampai kepada kalimat iyaka-nya. Untuk umum mengucapkan iyaka itu mungkin masuk khitab taklid tabe ya, mengikuti apa yang diperintahkan saja. Tetapi ketika kita didalami, kadang kita mengucapkan iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, tetapi makom iman kita masih iyahu, yaitu Allah itu masih jauh, kita nggak mau khotobah dengan Allah. Jadi artinya dengan kalimat iyaka itu menandakan bahwa kita harus musyahadah, sehingga antara iyaka na'budu wa iyaka nasta'in dengan ayat sebelumnya yaitu Maliki Yaumiddin yang berstatus Alhamdu, yang berstatus Rabbil Alamin, berstatus Rahmanir Rahim. Itu Malik, Al-Malik, Al-Malik, pemilik zat, pemilik asma, pemilik af'al, pemilik asrar, pemilik jaiz, pemilik akhlaknya sendiri yang qadim. Disitulah Al-Malik sebagai pemilik segalanya. Dialah zat. Kesitulah kita menghadap. Ke Al-Malik kita menghadap. Ke pemilik agama Islam sendiri kita menghadap. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhammad menyontohkan ke arah sini, ke arah penyembahan dan pengucapan iyaka na'budu itu kepada Al-Malik, Al-Malik Yaumiddin, pemilik. Enggak asma yang lain, tapi Al-Malik, karena Al-Malik itu emang inti dari semua asma itu Al-Malik. Pemilik asma Allah, pemilik af'alnya, semuanya dia miliki. Jadi itulah sebabnya Fatihah sebagai umul kitab. Tawajuh pun ya karena berdua ya karena dihitabkan itu ke Al-Maliknya ya, maksudnya seperti itu, mungkin semua tahu dan menyadarinya. Untuk bisa mengucapkan iyaka, enggak iyahu, dan itu memang harus wajib, maka orang berarti tertuntut untuk musyahadah, artinya bersaksi tentang Allah, bersaksi tentang Allah, musyahadah tentang Allah. Makanya rukun Islam itu tetap yang pertama syahadat, karena syahadat bisa mengesahkan Fatihah dan Fatihah mengesahkan sholat. Baru rukun kedua adalah sholat. Seperti itu keterangannya ya. Sholat tanpa Fatihah yang benar tidak sah, bisa aja fawailun lil musholin. Bahkan Allah tidak lagi membolehkan sholat. La taqrabus sholat. Inna sholat. La taqrabus sholat wa antum sukar. Kalau kamu mengucapkan seperti orang mabuk, ucapannya nggak disadari maknanya, itu sholat yang fawailun. Sempat Allah mengolok-olok orang-orang yang sholat di Masjidil Haram. Kalau saja nggak ada Muhammad di Masjidil Haram, aku itu benci sekali dengan gerakan sholatnya, dengan bacaan sholat mereka. Bacaannya seperti bersiul, gerakannya seperti sedang keprok, sedang tepuk tangan. Akhirnya Allah merekomendasikan bahwa sholat seperti itu adalah fawailun lil musholin, sholat yang masih sahiyah, lahiyah, lagiyah. Jadi sholat yang tidak bermakna. Semoga kita terjauh dari situ, karena bagaimanapun sholat kita, untuk melaksanakan sholat sampai ke titik yang dimurad oleh aturan Allah sendiri adalah kembali kepada doa kita sendiri, memohon, mengasuransikan dengan iman kepada Allah. Tidak ada orang yang bisa kecuali Allah sendiri mau memaiyahi, membimbing, mengarahkan kita.
Tadi sudah disinggung sedikit bahwa tiang agama itu sholat. Pengasas sholat adalah Fatihah, pengasas Fatihah syahadatnya. Syahadat terbagi dua ya, ada syahadat munjin, ada syahadat syar'an. Yang umum diketahui adalah syahadat syar'an. Artinya cukup mengucapkan saja sudah sah menikah, sah berkhinat, sah eh, sholat, sah zakat, sah puasa, sah haji. Tetapi untuk mencapai musyahadah yang sebenarnya butuh munjin. Di dalam syahadat munjin inilah terdapat rukun syahadat, syarat syahadat. Walaupun tidak tertera kalimatnya, tetapi itu bagian yang harus kita mengerti juga. Intinya bahwa syahadat itu artinya bersaksi. Kalau asyhadu artinya aku sedang bersaksi atau aku akan menyaksikan, bukan aku sudah bersaksi, bukan. Kalau aku sudah bersaksi itu bahasanya bukan asyhadu tapi syahidu. Nah, kita ini udah mulai masuk ke syahadat munjin ya. Jadi penerangannya berbeda. Syahadat munjin itu syahadat yang memang syahadat pendalaman dari syahadat syar'an itu sendiri. Ini dikupas di pesantren-pesantren tauhid mungkin tidak asing ya dengan bahasa syahadat munjin. Syahadat munjin itu syahadat yang menyelamatkan orang pelaku syahadatnya sendiri hingga benar-benar bersaksi tentang Allah. Syahadat munjin itu syaratnya adalah ma'rifat dan tasdik. Dan rukun syahadatnya adalah panca indera dan hati. Allah tidak melihat jasadnya tetapi melihat hatinya. Punya tekad apa, punya akidah apa. Karena zat kita adalah hati. Allah tahu zat kita itu hati. Innahu alimun bidzati sudur. Allah tahu jati diri manusia. Tapi manusia tidak akan tahu jati diri Allah karena jati diri Allah bukan hati. Allah itu bukan bangsa hati. Berbeda, mukhalafah. Seperti itu. Tapi Allah ilhamnya bisa masuk ke dalam hati, mentaklib hati dengan ilham sehingga hati harus mengisbat pilihannya sendiri untuk dijadikan niat, baru niat menjadi amal. Nah, amal oleh niat kita oleh isbat setelah menerima ilham dari Allah. Jadi Allah mendalangi kita itu lewat pengilhaman, tetapi ilham yang bisa kita pilih. Ilham yang bisa kita pilih. Selanjutnya apabila kita salah milih ilham, maka disitulah kita dihisab. Syahadat tadi disebutkan syarat syahadat itu adalah ma'rifat dan tasdik. Sementara syarat ma'rifat itu 4. Idrokun jazimun. Dia menemukan dengan yakin. Bihaitsu la yaqa'u ma'ahu taradudun. Jazim tidak bisa dirubah. Bukan hanya yakin, keyakinan buta tanpa dalil. Muwafiqun lil waqi'i. Keyakinan yang sesuai dengan bukti yang diyakini. Nasyunan dalilin timbul dari alasan, dalil-dalil, baik dalil akli maupun nakli. Dalil akli dari akal, kemudian alasan dari Al-Quran atau hadis. Itulah ma'rifat. Kalaupun tasdik, setelah ma'rifat harus ada tasdik. Tasdik itu 2 syaratnya, yaitu idzi'an wal qabul, mengakui dan menerima. Ada orang kadang menerima tetapi tidak mengakui. Ada orang yang mengakui di lisan tetapi hatinya sebetulnya tidak menerima. Ini harus tulus menyatu ya, itihadnya qabul dan idian di dalam hati. Itu dulu tauhid menyenangkan, harus itihad dulu, qabul dan idian di dalam hati, di dalam jati kita, dalam sudur kita. Isi hati itu harus syarah tauhid juga ya, untuk menggiring kita ke jalan fikih yang memang jelas ma'budnya ya, musyahadah, sah
kita mengatakan iyakanya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, karena emang dengan Allah harus liko, dengan Allah harus mukhatabah musyahadah. Gak mungkin mukhatabah kalau nggak musyahadah, saling bersaksi. Itulah sebabnya Fatihah nggak boleh dirubah, karena yang dimaksud oleh Allah adalah kita harus musyahadah, sehingga rukun Islam yang pertama adalah syahadat, bukan sholat. Saat itu rukun kedua, karena sahnya sholat harus dengan Fatihah, sahnya Fatihah harus dengan syahadat. Seperti itu. Tanpa syahadat, Fatihahnya gak jelas. Tanpa Fatihah yang jelas, sholatnya pun sukaro. Ketika sukaro sholatnya, maka agama dan kitabnya tinggal tulisan doang. Gerakan tinggal kultur saja, tak ada makna yang ukhrawi. Nah, ada satu pertanyaan. Apakah akidah adalah ideologi? Pada nilai akidah uluhiyah tentang sifat 20, pada nilai akidah nabawiyah tentang sifat Rasul yang 4, itu bisa saja disebut ideologi, ya. Ideologinya Syekh Imam Budola, Syekh Ibrahim Bajuri, Imam Sanusi. Ideologi keyakinan, tentang keyakinan. Tetapi saya kira masalah akidah uluhiyah dan akidah nabawiyah tidak semata ideologi, ini lebih mulia dari ideologi, ya. Lebih mulia dari ideologi, karena sudah mulai berangkatnya akal tobi'i ke akal goriji. Semua ideologi itu produk akal memang. Kalau dalil-dalil yang mengetahui, yang belajar mengenali Allah, orang-orang yang belajar mengenali Allah lewat dalil akli semata, begitu juga mengenali Rasul lewat dalil akli semata, maka itu mungkin masih iman taklid atau ideologi buta, ya. Sementara kalau akidah yang sebenarnya yang bukan ideologi adalah akidah sam'iyah, yaitu Quran dan hadis itu sendiri. Karena Quran dan hadis bukan ideologi, bukan produk akal. Dan diharapkan bahwa ngaji tauhid, ngaji akidah itu bukan menyembah keyakinan, tapi menyembah yang diyakini, itu Allah. Itu finishing ideologinya. Kalaupun ada orang yang menyebut ideologi, ya kita nggak perlu melawan arus. Finishingnya itu di situ, setelah habisnya dalil akli bahwa hidup gak mungkin tiba-tiba ada, apalagi mengevolusi diri dari tidak ada menjadi ada. Terus apa kuasa kita? Sementara yang tidak ada itu gak punya status, gak punya kondisi, gak punya energi, gak punya situasi. Kosong aja. Harus ada yang mengadakan, harus ada yang menciptakan, itu Allah. Itu akal selesai sampai di situ. Tetapi akal tidak akan dapat mengenali pencipta itu Allah, hanya bisa mengerti harus ada yang mencipta. Nah, untuk mengerti siapa yang menciptakan harus kembali kepada akidah sam'iyah, yaitu kepada Quran dan hadis. Hanya Quran dan hadislah yang memberitakan, menginfokan bahwa yang mencipta adalah Allah. Finishnya semua akidah uluhiyah dan akidah nabawiyah itu di Quran dan hadis. Bukan selesai pada sangkaan akal, nadrohnya akal, atau nadrohnya akal ke pencipta dan nadrohnya akal ke nabi. Seperti itu. Jadi hubungan akidah dengan ideologi ya tergantung posisinya, ya. Kalau akidah sam'iyah itu bukan ideologi lagi. Bukan ideologi. Dia itu sudah di atas ideologi. Lebih mulia berlipat daripada nilai ideologi. Karena Quran dan hadis bukan produk akal. Demi kesaksian Jibril tentang adanya Allah dan adanya Rasul. Kalau hanya percaya kepada Allah saja,
Tidak percaya kepada Rasul, salah. Percaya kepada Allah dan Rasul, malaikat, tidak. Jadi rukun iman itu memang 6 ya. Qada qadar, kiamat, kitab, malaikat, Rasul, dan Allah. Kalau sudah bersegi 6, insya Allah kokoh. Itu pandangan akal, rumusan akal. Ini boleh dibilang ideologi yang lebih menghanif, lebih mulai cenderung kepada yang nilainya bukan ideologi, yaitu Quran dan hadis. Itu karena dirinya sudah dikalahkan oleh keadaan rububiyah yang Allah hadirkan. Kita mulai cenderung hati, ini pasti ada Allah. Mulai ingin mengenal Allah, disitulah jalan musyahadah. Untuk mengesahkan kalimat iyyaka na'budu itu butuh musyahadah. Dan syarat bersyahadah tadi disebutkan ma'rifat dan tasdik. Syarat tasdik ada 2, yaitu idian wal qabul, yang harus itihad dalam tasdik. Yang harus itihad dalam ma'rifat itu dalilnya, bukti, serta idrok jazim, yaitu keyakinannya. Sementara ma'rifat dan tasdik itu bukan syahadat tapi syaratnya ya. Kalau rukun syahadat ya harus sempurna ya. Ahsanut taqwim. Matanya melihat, kupingnya mendengar. Nah itu. Ada matanya melihat tapi mata hati nggak melihat adanya Allah, yaitu bagaimana bisa bersaksi tentang adanya Allah. Orang-orang bersaksi tentang Allah itu karena melihat alam ini adalah bukti dari adanya Allah, bukan bukti sebagai Allah. Artinya Allah mengevolusi menjadi langit dan bumi, tetapi bumi dan langit dievolusi Allah dari bahan ketidakadaan dulu. Itu observasinya. Nur Muhammad juga diolah, diproses oleh Allah di tengah-tengah ketiadaan yang Allah saksikan dulu. Dan ketidakadaan tidak pernah bisa menjadi saksi Allah. Hanya semua yang ada setelah ketidakadaan itulah yang dituntut untuk menyaksikan Allah. Allah tidak menuntut ketidakadaan untuk menjadi saksinya. Jadi kita ada setelah ketidakadaan yang silam, tetapi Allah tidak mengalami menjadi yang tidak ada. Mana mungkin menjadi yang ada di dalam ketidakadaan yang dulu. Karena yang ada semua ini sekarang itu adalah keakuan yang ada di dalam kurungan yang dulu tidak ada, dan Allah menyaksikan tentang ketidakadaan itu, dan yang ada dulu hanya Allah. Gitu. Untuk musyahadah tadi disebutkan, kalau syahadat syar'an saja itu sudah umum ya. Tapi kalau kita ingin lebih ke interior syahadat, maka ada syarat syahadat, itu ada rukun syahadat. Rukun syahadat ya wujud yang ahsanut taqwim, kemudian syarat syahadat yaitu ma'rifat dan tasdik. Di dalam tasdik ada 2 syarat lagi, yaitu idian dan qabul yang harus itihad. Kemudian di dalam syarat ma'rifat ada 4 yang harus itihad. Nah, itu lebih populer untuk di makom taklim. Walaupun ada seorang imam semacam Muhyiddin yang jadab, beliau tidak memberikan marifat itu dengan syarat-syarat tertentu. Jadi marifat itu majrub saja beliau seperti itu. Oleh sebab itu masalah jadab nggak ada pondok pesantren yang nggak ada sekolahnya, karena jadab itu bilah langsung ya, bilah langsung. Yang wajib diikuti itu taklimnya, karena Muhyiddin itu lebih mengutamakan taklimnya pada waktu awalnya ya. Ngajinya bukan jadabnya. Tolabul ilmi faridotun. Masalah jadab itu masalah bonus aja dari Allah. Itu sekitar syahadatain. Kemudian hubungan akidah dengan Fatihah sangat erat sekali, karena inilah umul akidah samiyah itu Fatihah yang menuntut orang untuk sampai kepada makom musyahadah.
Sementara akidah uluhiyah saja yang berdasar dalil akli, akidah nabawi yang berdasar dalil akli harus direkonsentrasikan kepada akidah sam'iyah. Dan umul akidah sam'iyah adalah Al-Fatihah itu sendiri. Dan Fatihah bersandar pula pada syarat dan rukun syahadatnya. Sehingga iyakannya memang liko bertemu. Dan untuk bertemu harus mengerti dulu alam panah yang sebelum panah ada, gitu ya. Bahkan admun lebih dulu, karena panah itu hanya terjadi setelah semua yang ada hilang. Tetapi kalau admun yang dulu atau adman itu ketidakadaan yang Allah saksikan dulu, ketidakadaan yang tidak diciptakan Allah tetapi disaksikan adanya. Dia bukan makhluk juga bukan khalik ya. Jadi ketidakadaan yang dulu nggak bisa jadi saksi adanya Allah. Justru sebaliknya, Allah menyaksikan, bisa jadi saksi tentang adman ketidakadaan. Jadi jangan menyembah yang tidak adanya. Allah tidak bersandiwara dulu menjadi yang tidak ada atau menghilangi dirinya saking saktinya. Terus siapa lagi yang mau menciptakan dari hilang yang memang tidak berstatus, tidak berenergi? Ini namanya bunuh diri kalau Tuhan menjadi yang tidak ada. Tetapi Allah menciptakan semua yang ada di dalam ketidakadaan yang dulu. Akalnya dapat menembus ruang kosong tersebut. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Hubungan akidah dengan Fatihah itu sangat erat, terutama di bagian akidah samiyah, karena Fatihah adalah umul akidah samiyah. Hubungan Fatihah dengan sholat itu adalah pengesah tiang agama. Hubungan sholat dengan akidah sendiri, semuanya melengkapi, saling melengkapi. Ini hanya sebatas penghantaran akal saja ya, jangan sampai akal diam di ideologinya nih, tapi harus lintas lebih tinggi dari ideologi, yaitu iman. Iman itu lain, bukan ideologi ya, karena bukan produk akal gitu. Kalau keyakinan saja bisa aja produk akal ya. Iman itu emang yakin minal iman. Keyakinan itu bagian dari iman, tapi keyakinan yang bukan bernilai ideologi itu tuh adalah iman yang melalui akidah samiyah atau melalui Quran dan hadis. Ini untuk area Islam saja ya, bukan dengan agama yang lain. Maaf. Di area Islam seperti itu. Jadi akidah samiyah itu adalah finish dari dua jalur akidah sebelumnya, yaitu akidah uluhiyah dan akidah nabawiyah. 20 sifat yang dikenalkan oleh guru kita ya, Syekh Fudullah, itu boleh termasuk torekat ya, atau trik jalan torekat taklimnya Syekh Fudullah untuk mengantarkan generasi Islam setelahnya mengenali Allah. Itu jangan dulu banyak-banyak, 20 aja dulu, 20 sifat dulu. Dan itu pun bisa dirubah menjadi 4 jalan nalar, yaitu nafsiyah, salbiyah, ma'aniyah, dan ma'nawiyah. Itu hanya usaha di makom ta'lim aja untuk mengangkat iman ilmu. Kalau ada cara yang seperti imam yang 6 saja, semacam Bukhari, Muslim, Turmudi, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah, yang 6 ini tidak mengenali masalah tauhid itu sifatnya 20 dalam akidah uluhiyahnya, nggak mengenali itu, tetapi lebih dari itu ya, karena sifat 20 itu dikenalkan oleh ulama mutaakhirin kesini dari Asy'ari kemari. Asy'ari itu kan orang setelah imam hadis yang 6 tadi, dan imam hadis itu setelah 4 imam mujtahid. 4 imam mujtahid itu setelah Ibnu Hazmin dan Ibnu Zuhri. Kedua imam ini setelah 7 ahli fikih Madinah. Dan 7 ahli fikih Madinah ini semuanya adalah anak-anak sahabat.
disebut sahabat kecil, dan sahabat kecil ini yang tujuh setelah sahabat besar ahli Badar. Mereka di bawah Rasul, seperti itulah. Semoga ini menghantarkan eh, hangatnya iman kita kepada Allah, kepada Rasulullah. Artinya kita punya jalur yang jelas dalam eh, memberi tadkiroh kepada diri sendiri ya lewat ilmu iman yang sudah diterterakan oleh para guru-guru kita yang salaf yang sebelumnya. Nafanallahu li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.